صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللطف من رب سماك الأذى والهم والله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبرز الله المصطفى صالحا قدر المرافع والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
بصانع طلعة الحق عين إنسان الأزالي في نشر من لم يزل في قلبي نسوت وصل القرب. Pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, yakni di Ma'at Tahfidz Al-Ansor, dan salat dan salam juga masih Allah curahkan kepada hati-hati kita untuk kita selalu mengingat dan bersolat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Zulhamdi Nasution SPD. Yang kami muliakan Al-Ustaz Al-Mukarram Nurdin Al-Hadi Siregar, dan beserta guru-guru yang lain, abang-abang alumni dan teman-teman semua, serta seluruh tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala di malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam satu wadah memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat daripada Allah, diangkat semua penyakit kita, dibukakan semua pintu rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Tamatkan khatam 30 juz Al-Quran yang sudah berkontribusi di lapangan. Bagaimana mereka pahitnya di sana, banyak perlawanan. Bukan hanya kesenangan yang dikasih, tapi perlawanan pun banyak. Tapi itulah semua tantangan. Tantangan itu kalau tidak ada di dunia ini, tak ada variasi dalam hidup. Kalau senang aja nanti dikasih Allah sama kita, pasti tidur aja, nengok HP, merokok, tidur, aman. Sholat nanti, ya kalau senang terus ya kan, harus ada tantangan. Bisa jadi pun nanti yang penjaga masjid pun pasang mic nanti tidur dalam kamar yang azan orang, dia nggak ikut. Kenapa? Padahal dia jadi imam. Ini kenyataan ini. Jangankan sholat fardu hariku semua, yang sholat Jumat pun pernah mencoba itu. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Banyak yang saya jumpai para penghafal Al-Quran, tapi saya yakin hafalan itu sudah lari daripada hatinya. Kenapa? Selama ini yang saya lihat, sholat pun tidak. Tak bisa kita pastikan apa isi handphone itu. Tapi yang jelas isi handphone itu subhat. Pada akhirnya mereka yang diagungkan dengan suara yang cantik, merdunya luar biasa macam Sudais, 3 bulan habis kontrak, diusir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Fahuwa zatu wajibul wujud, la ibtitaha li wujudih wa la intihaa li baqaih. Fahuwa al-awwal laisa qablahu syai', wa huwa al-akhir laisa ba'dahu syai', wa huwa az-zahir laisa ghairuhu syai', wa huwa al-batin laisa ma'ahu syai'. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki bahwa alamat ciri-ciri dari ahli sunnah wal jamaah adalah mereka salah satunya pecinta Rasulullah, dan bukti pecinta Rasulullah itu adalah mendirikan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat kami hormati tentunya guru kita Ustadz Nurdin Al-Hadi Siregar selaku pimpinan dan guru di Ma'at Tahfidz yang mulia ini, Ma'at Tahfidz Al-Ansor, beserta juga guru-guru yang lain, Abang Anda Haji Muhammad Sukur, Ustadz Mukhlis yang kesemuanya Al-Hafiz, dan tentunya juga yang kami hormati dan muliakan para santri Al-Ansor, Habib Zainul Arifin Jamanullah yang kami hormati, kami sepuhkan. Mudah-mudahan dalam kesehatan mereka berdua, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapat
oleh setiap ahli bait Nabi Muhammad SAW dunia dan akhirat. Teringat ahli bait, saya teringat salah satu Syekh dari Sam. Cerita ini diceritakan oleh murid-murid Said Muhammad Alawi Al-Maliki, bahwa di zaman ayahnya Abuya Alawi Al-Maliki, ada di musim haji salah seorang ulama dari negeri Sam datang beramai-ramai bersilaturahmi kepada ayahnya Abuya yang juga ulama besar, Said Alawi bin Abbas Al-Maliki. Dan pada perkumpulan tersebut terjadi pembicaraan yang menyinggung ilmu agama. Seperti kata abang anda Zulkifli tadi, begitulah para orang-orang yang solid. Tidaklah mereka berkumpul kecuali mereka membahas ilmu agama. Jadi dalam pembicaraan tersebut dihadirkan satu masalah yang sulit dalam tasawuf, sehingga para ulama yang hadir satu-satu memberikan pendapatnya tentang masalah tersebut. Sampailah masalah tersebut kepada Syekh dari Sam ini yang bernama Syekh Ahmad Al-Bayunani. Dia menjelaskan dengan rinci dan halus permasalahan tersebut, sampai-sampai ayah Abuya Said Alawi Al-Maliki berkata, "Wahai Syekh, di manakah engkau menemukan penjelasan sebagus ini?" Beliau menjawab, "Saya menemukannya di salah satu manuskrip kitab." Kemudian ayah Abuya Al-Maliki berkata, "Bisakah suatu saat engkau membawakan kitab tersebut atau mengirimkannya?" Beliau tidak menjawab, tapi hanya senyum dan tertunduk. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata begini, "Mungkin itu tak akan terjadi lagi, wahai Syarif, karena aku tak akan kembali lagi ke sana." Jadi di majelis itu para ulama tanya, "Kaifa kazalik? Bagaimana seperti itu kalau tidak kembali lagi ke negeri Sam atau Suriah?" "Sebelum aku datang haji ke tanah haram ini, 3 hari sebelumnya aku telah bermimpi Rasulullah SAW dan bersabda kepada aku, 'Wahai Ahmad, datanglah ke tempat kami telah menyiapkan tempat.'" Jadi tidaklah sia-sia jasa dan bantuan apapun, baik dia berusaha dengan pikiran, baik dia memberikan bantuan dengan materi, baik dia memberikan bantuan dengan segala macam yang dimampunya, kalau itu acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Biarlah kita tidak banyak hadir dalam acara-acara keagamaan, tapi jangan sampai 1 hari saja di bulan Rabiul Awal kita tidak hadir menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW. Apakah sholawat orang-orang yang belum tahu tentang apa makna yang dibacanya atau apa rahasia sholawat tersebut, maka gantunglah baginya pahala tersebut, maka gantunglah baginya balasan tersebut di akhirat. Yang pertama yang ingin kami singgung sedikit tentang hakikat Muhammadiyah. Arti hakikatul Muhammadiyah ini sebenarnya pembahasan yang dalam dan tinggi dalam ilmu tasawuf, tapi bahasa kitanya rahasia kesejatian Muhammad SAW. Saya singgung saja jawaban ini dengan sabaqul masail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi suratil Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qala al-arif al-ba' bihi isaratun la yakunu syai' wa la kana syai' illa billahi ta'ala. Ba yang di situ mengisyaratkan sebelum kalimat ismi yang di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang ada, baik itu telah terjadi. Tidak ada yang ada, baik yang akan datang sampai masa surga dan neraka, kecuali itu zahir bisa ada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti adanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambillah dulu paham, Allah itulah sebabnya. Yang musabbab tadi, Allah tadi kita hukumkan sebabnya, karena Allah lah adanya, baik yang dulu sejak zaman azali, baik sampai masa surga dan neraka. Allah lah sebabnya ada. Kalau Allah tak ada yang ada. Ketika sesuatu itu ada, maka itu kaitannya ke hakikat Muhammadiyah. Itulah titik ba yang ada di huruf ba kata orang-orang yang ahli tasawuf. Jadi apa yang dimaksud titik ba Muhammad?
Itu rahasianya di kalimat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Kata-kata alamin di situ berhimpun beberapa alam, bukan satu alam. Alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam nur, alam ruh, semuanya terhimpun bahwa Allah lah Tuhannya, yang dimana semua alam ini Muhammad SAW lah sebab adanya. Di alam nur siapa cahaya sebenarnya itu? Nabi Muhammad. Di alam jasad ini datang dari mana? Dari Nabi Muhammad. Di alam malaikat itu berasal dari mana? Dari nur Nabi Muhammad. Di alam ruh dari mana? Ruh sejatinya Nabi Muhammad. Jadi asal kezahiran di setiap alam tersebut Muhammad SAW. Dengan lapas isim Allah yang di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Ini bukan pengulangan, ini makna yang lain. Setelah alam ini sempurna selesai, yang terkunci semuanya dengan Nabi Muhammad. Dari alam yang pertama sampai alam yang terakhir, adanya semua karena Nabi Muhammad. Dari nurnya semua, mau apapun cerita makhluknya, Allah limpahkan secara zahir Ar-Rahmannya, Allah limpahkan secara batin Ar-Rahimnya. Allah tidak ngasih tangan tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Allah tidak ciptakan mata tapi tidak bisa melihat. Matamu Rahmannya Allah, bisa melihatnya Rahimnya Allah. Mulutmu ada Rahmannya Allah, bisa berbicaranya Rahimnya Allah. Ketika semua yang ada ini diliputi dengan Rahman dan Rahim tadi, datanglah ayat keempat mengajarkan jalan tersebut. Maliki Yaumiddin. Allah lah sebenarnya raja, penguasa di hari yang kemudian. Hilang seolah-olah posisi keberadaan dunia tersebut. Di ayat yang keempat mengajarkan jangan engkau gunakan Rahman dan Rahim tersebut hanya untuk hidupmu, tapi tujuanmu semestinya harus Yaumiddin. Mulailah masuk agama yang benar tuh. Ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah seseorang mengetahui bahwa tujuan tersebut adalah akhirat dalam hidup ini, Allah memberikan jalan thariqah. Iyyaka na'budu, syariat wajib ada. Wa iyyaka nasta'in, hakikat wajib ada. Kau tidak bisa menyembah Allah tanpa berhakikat, tak bisa juga berhakikat tanpa bersyariat. Ketika engkau, ya Allah ya Tuhanku, hanya kepadamu kami menyembah, tafsirnya maksudnya, dan hanya kepadamu kami minta tolong supaya bisa menyembahmu, dan hanya kepadamu kami minta tolong supaya mampu menjadi hambamu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tak ada yang bisa Islam. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tak ada yang bisa sholat. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tak ada yang bisa beriman. Karena kepada Allah lah kita menyembah, maka hakikat itu datang. Ya Allah, hanya kepadamu kami minta tolong. Kata Imam Syahrani, tidaklah seseorang bersolawat kecuali semua manusia mencintainya, kecuali ada di kemunafikan di hati. Contoh, saya tahu guru-guru yang di sini semua pusat, mereka bersolawat sebanyak yang mereka mungkin. Mau 100, mau 1000. Kalaulah aku punya dendam, punya amarah, punya dengki kepada mereka tanpa alasan, kata Imam Syahrani, pasti engkau tersebut mempunyai kemunafikan. Tapi ketika engkau bersolawat, jangan asal nuduh ketika orang tidak menyukaimu. Ini sebenarnya benar kata Imam Syahrani. Tidak mungkin orang yang berwirid solawat, yang ahli solawat, ada lagi orang yang tak suka padanya. Kalau masih ada orang yang tak suka, itu tandanya yang tak suka tersebut ada dalam hatinya kemunafikan. Kesimpulannya, tidaklah dibenci seorang yang rajin bersolawat kecuali dipastikan yang membenci tersebut termasuk orang munafik. Ketika engkau bersolawat ada orang yang tak suka kepadamu tadi, ini kita harus hadir. Jangan kau tuduh-tuduh dia orang munafik. Makanya sebenarnya ini tidak boleh langsung dibuka-bukakan. Kalau yang mendengar nanti asal orang tak suka padanya langsung dibukanya itu, berarti kau masih ada kemunafikan. Tapi ketika masih kemunafikan, kenapa kau masih benci sama aku tanpa alasan? Padahal aku membaca sholawat, berwirid sholawat, nah itu tidak boleh.